Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cynthia Novitalia akan melakukan ujian skripsi manajemen pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dengan judul skripsi pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja terhadap true overattention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan dosen penguji pertama Ibu Diah Fitriani SEMM, kedua Dr. Emma Nurmaya SEMN, yang ketiga Bapak Bagus Gumelar SEMM. Selanjutnya latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling penting karena sumber daya manusia menentukan keberhasilan dari suatu perusahaan yang ingin dicapai. Jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bekerja secara maksimal, sangat besar jumlah penduduk di Indonesia, rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai untuk pasiennya, dengan kualitas kesehatan yang paling utama, dengan padatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dengan rumah sakit yang berkualitas yang dapat bersaing menguasai pangsa pasar dengan sangat tidak mudah untuk mendapatkan izin melakukan operasional tetap. Maka dari itu, mereka selalu memikirkan bagaimana cara untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas di rumah sakit tersebut. Rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada terletak di Jalan Pedan, Juwiring, kilometer 01, Pedan, Klaten. Setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan mengharapkan memperoleh kepuasan kerja dari kepuasan pada tempat kerjanya. Kepuasan kerja berdampak pada kinerja karyawan yang pada akhirnya untuk mencapai suatu tujuan. Ketika rasa komitmen menjadi acuan dan dorongan bagi karyawan, akan lebih bertanggung jawab atas kewajiban. Apabila kepuasan kerja meningkat, akan sangat berpengaruh kepada stres kerja karyawan, dan komitmen yang telah disepakati oleh karyawan dan manajer akan membuat karyawan tidak akan keluar dari perusahaan tersebut dan meningkatkan kinerja karyawan yang dapat berjalan dengan semestinya dan tujuan perusahaan yang dapat terjalan. Selanjutnya ada rumusan masalah pertama, apakah kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja berpengaruh simultan terhadap true overattention. Yang kedua itu adalah apakah kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap true overattention. Yang ketiga, apakah komitmen organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap true overattention. Yang keempat, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap true overattention. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja secara simultan terhadap true overattention. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan kerja dapat berpengaruh pada true overattention. Yang ketiga, untuk mengetahui komitmen organisasional berpengaruh terhadap true overattention. Dan keempat, untuk mengetahui stres kerja dapat berpengaruh terhadap true overattention. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Pertama ada faktor-faktor. Itu ada the work itself. The work itself, pekerjaan yang memberikan kepuasan seperti pekerjaan yang menarik dan menantang, pekerjaan yang tidak membosankan. Yang kedua itu ada pay, faktor yang kompleks dan multidimensi dalam kepuasan. Yang ketiga itu ada promotion, berhubungan dengan karir seseorang di tempat kerja. Yang keempat itu ada supervisor, hubungan atasan di tempat kerja akan mempengaruhi kepuasan kerja dalam organisasi. Yang kelima itu ada work group, rekan kerja yang ramah dan kooperatif merupakan sumber kepuasan kerja bagi karyawan. Yang keenam ada work
working condition, kondisi yang bersih, nyaman, akan memberikan kepuasan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, indikator kepuasan kerja. Pertama itu kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, kedua kepuasan dengan gaji, ketiga kepuasan dengan promosi, keempat kepuasan dengan sikap atasan, kelima kepuasan dengan rekan kerja. Selanjutnya, variabel kedua, komitmen organisasional. Faktor-faktornya pertama education level. Education level itu adalah jenjang pendidikan dengan jenjang karir dan gaji yang diharapkan oleh karyawan. Yang kedua itu ada passion, yaitu adalah posisi seseorang di tempat kerja menjadi faktor untuk mempengaruhi komitmen organisasi. Yang ketiga, personality, yaitu ditentukan oleh karakteristik personal. Selanjutnya itu ada stres kerja, variabel ketiga. Faktor-faktor stres kerja itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain dari struktur organisasi, juga memperoleh dari tingkat stres di kalangan organisasi. Yang kedua itu ada faktor organisasi. Faktor organisasi adalah yang dapat menimbulkan stres kerja seperti beban kerja yang berlebihan dan tuntutan tugas lainnya. Yang ketiga itu ada faktor individual. Faktor individual itu adalah mencakup dalam kehidupan pribadi seperti isu keluarga. Habis itu yang kedua ada masalah ekonomi pribadi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada indikator. Indikatornya pertama itu ada beban kerja, sikap pemimpin, waktu kerja, konflik, komunikasi, dan otoritas kerja. Selanjutnya variabel Y, turnover attention. Faktor-faktornya pertama ada upah. Upah adalah karyawan yang membutuhkan sistem gaji yang baik apabila bekerja dengan baik dan mendapatkan feedback atas kerjanya. Kedua itu ada integrasi. Integrasi itu adalah tingkat keikutsertaan serta dan keterlibatan karyawan dalam hubungan pokok dalam organisasi. Yang ketiga itu ada instrumen komunikasi, yaitu adalah berhubungan langsung dengan peran performance. Selanjutnya yang keempat, komunikasi formal. Komunikasi formal itu ada yang berkaitan dengan penebaran informasi di antara anggota dari suatu sistem organisasi. Yang kelima itu ada centralization, yaitu adalah pengalaman organisasi yang berfokus pada pimpinan akan beresiko besar terjadinya turnover. Selanjutnya, indikator-indikatornya. Pertama, pikiran ingin keluar. Yang kedua, keinginan untuk mencari pekerjaan lainnya. Ketiga, ada keinginan untuk meninggalkan organisasi. Kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap turnover attention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada. H2, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover attention pada perawat RSU Mitra Keluarga Husada Klaten. H3, komitmen organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover attention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. H4, stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover attention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Selanjutnya ada model penelitian. Selanjutnya hipotesis penelitian. H1, kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap turnover attention. H2, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover attention. H3, komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap turnover attention. H4, stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover attention. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan perawat RSU Mitra Keluarga Husada Klaten berjumlah 65 karyawan. Sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
perawat di RSU Mitra Keluarga Husada Klaten. Teknik pengumpulan data, teknik dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan kuesioner yang peneliti ajukan terdapat dalam pertanyaan maupun pernyataan kepada responden yang dibatasi dengan beberapa pilihan jawaban. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang telah didapatkan dan diolah menggunakan aplikasi komputer SPSS 20. Rumusan yang digunakan dalam model regresi berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Selanjutnya, hasil keseluruhan uji validitas kepuasan kerja saya sikap jadi KK. Itemnya KK 1.2 0,664, KK 2.3 0,810, KK 2.4 0,743, KK 4.8 0,682, KK 5.10 0,835, KK 5.11 0,59, KK 5.12 0,853 dikatakan valid. Selanjutnya, komitmen organisasional saya singkat menjadi KO. KO 1.1 0,789, KO 1.2 0,792, KO 2.3 0,838, KO 2.4 0,520, KO 3.5 0,853, KO 3.6 0,856 dikatakan valid. Selanjutnya, stres kerja saya singkat menjadi SK. Itemnya SK 1.2 0,825, SK 2.3 0,833, SK 2.4 0,822, SK 3.5 0,717, SK 4.7 0,884, SK 4.8 0,909, SK 5.9 0,886, SK 5.10 0,828, SK 6.11 0,658, SK 6.12 0,762 dikatakan valid. Selanjutnya, turnover intention saya singkat menjadi TI. Itemnya 1.1 0,660, TI 1.2 0,708, TI 2.4 0,848, TI 3.5 0,01, TI 3.6 0,551, TI 4.7 0,791, TI 4.8 0,881 dikatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dikatakan valid apabila besar dari 0,60. Pertama, variabelnya kepuasan kerja Krobach alfanya 0,890, keterangannya reliable. Kedua itu ada komitmen organisasional 0,859 dikatakan reliable. Yang ketiga ada stres kerja, Krobach alfanya ada 0,944 dikatakan reliable. Selanjutnya ada turnover intention 0,883 keterangannya reliable.
Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda. Kostan B-nya 4,495, KK min 0,129, KO B-nya min 0,369, SK B-nya 0,341, Y sama dengan 4,495 min 0,129x1 min 0,369x2 plus 0,341x3. Selanjutnya hasil uji parsial uji T, variabelnya KK, hasil uji signifikansi 0,629. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,629 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada dan berarti ditolak. Yang kedua, ada KO yang hasil uji signifikansinya 0,002. Hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada dan berarti diterima. Selanjutnya ada SK dengan hasil uji signifikansi 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya bahwa variabel stres kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten dan berarti diterima. Selanjutnya ada hasil uji simultan uji F 10,106 dengan nilai signya 0,00. F hitung sebesar 10,106 dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap turnover retention pada rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten dan hasilnya diterima. Selanjutnya ada hasil koefisien determinasi. Model pertama R² 0,332 dapat dilihat bahwa R² sebesar 0,332 bahwa variabel dependen kepuasan kerja X1, komitmen organisasional X2, dan stres kerja X3 dapat menjelaskan variabel dependen turnover retention Y pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten sebesar 33,2%, sedangkan sisanya 66,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya ada pembahasan. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel independen kepuasan kerja, komitmen organisasional X2, dan stres kerja X3 secara simultan berpengaruh terhadap turnover retention Y dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat nyatakan bahwa variabel independen kepuasan kerja X1, komitmen organisasional X2, dan stres kerja X3 secara simultan berpengaruh positif terhadap turnover retention Y pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Selanjutnya, hipotesis kedua diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja
tidak berpengaruh terhadap true over retention dengan nilai signifikansi 0,629 lebih besar dari 0,05. Hal ini diduga tingkat kepuasan kerja rendah pada RSU Mitra Keluarga Husada Klaten. Maka keinginan karyawan untuk keluar tinggi dari suatu perusahaan dan mencari pekerjaan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hipotesis ketiga, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap turnover retention dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh negatif terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Hipotesis keempat, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel stres kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap turnover retention dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Selanjutnya, kesimpulan. Pertama, variabel kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan stres kerja secara simultan berpengaruh terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa H1 diterima. Yang kedua, variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Yang ketiga, komitmen organisasional berpengaruh terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Yang keempat, stres kerja berpengaruh terhadap turnover retention pada perawat rumah sakit umum Mitra Keluarga Husada Klaten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.